Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Helda Gloria Pandiangan dengan NIM 2402000431. Saya Gabriela Artasari Marbun dengan NIM 2402000316. Nah, di sini kami sebenarnya itu bukan mau curhat, teman-teman, tapi kami ini mau menjelaskan bagaimana keterkaitan adat kami, yaitu adat Batak Toba dengan hukum perdata internasional. Jadi mungkin teman-teman pasti penasaran kan. Supaya lebih jelas lagi, mari ikuti video kami. Teng 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 teng. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu apa pengertian dari hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum perdata yang misalnya adalah perkawinan, warisan, kontrak, dan juga ini mengandung unsur-unsur asing, yaitu foreign element. Nah, dalam hukum perdata internasional ini disebutkan bahwa harus ada foreign elements. Nah, unsur-unsur dari foreign element yang dimaksud ada 3, yaitu yang pertama adalah perbedaan warga negara, dan juga ada perbedaan tempat kejadian, dan juga ada perbedaan objek yang disengketakan. Oke, nah kalau misalnya untuk tujuan HPI itu sebenarnya itu HPI itu untuk mencari hukum mana yang mau berlaku dan pengadilan mana yang mau digunakan atau yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya kita bahas adalah mengenai kriteria mengapa bisa masuk pada HPI. Dalam adat Batak Toba ini, dia dapat masuk ke dalam ranah HPI itu ketika yang pertama ada subjek asing atau saat warga negara Indonesia yang beradat Batak itu menikah dengan warga negara asing. Poin yang kedua, ada objek hukum di luar negeri. Maksudnya seperti apabila ada harta warisan yang berada di luar Indonesia. Jadi itu berlakulah hukum adat Batak Toba yang mana itu akan dibahas bersama dengan hukum perdata internasional. Di situ keterkaitannya. Yang ketiga adalah ada peristiwa hukum di luar negeri. Contohnya itu seperti apabila terjadi perkawinan atau perceraian yang dilangsungkan di luar negeri itu sendiri. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang keempat adalah adanya pertentangan antar sistem hukum. Yang mana contohnya itu seperti adat Batak Toba berlawanan dengan hukum nasional Indonesia, lalu berlawanan dengan hukum asing. Adat Batak Toba pada dasarnya adalah hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat Batak, termasuk soal perkawinan, warisan, harta, keluarga, dan juga kedudukan anak. Dalam hukum perdata nasional Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana tertera pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Oke, selanjutnya untuk hubungan adat Batak Toba dengan HPI atau hukum perdata internasional. Nah, sebenarnya HPI itu muncul bila adat Batak Toba itu bersinggungan dengan unsur asing, misalnya perkawinan campuran, warisan dagang unsur asing, status anak hasil perkawinan campuran. Nah, untuk pertama yang saya mau jelaskan yaitu tentang perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran yang dimaksud seperti ini. Seorang pria Batak Toba menikah dengan warga negara asing. Dalam adat Batak Toba, perkawinan menimbulkan akibat hukum tertentu, misalnya soal marga, kedudukan istri, dan harta perkawinan. Lalu, tetapi secara hukum perkawinan dan HPI perlu menentukan hukum mana yang mau berlaku jika timbul sengketa, atau hukum adat, hukum nasional Indonesia, atau hukum warga pasangan asing gitu. Lalu yang kedua tentang warisan dengan unsur asing, yaitu misalnya seperti ini. Seorang warga Batak Toba itu meninggal di luar negeri. Nah, mereka meninggalkan harta di Indonesia dan di negara lain, serta ahli warisnya ada yang WNA atau warga negara asing. Nah, HPI akan menentukan apakah pembagian warisan itu mengikuti hukum waris adat Batak Toba atau yang lain sesuai KUH Perdata atau hukum negara tempat harta berada. Lalu tentang status anak hasil perkawinan campuran. Kalau dibahas tentang status perkawinan campuran anaknya hasil dari perkawinan campuran, dalam adat Batak Toba itu garis keturunan sangat penting. Jika anak dari perkawinan Batak Toba dengan unsur asing itu atau dengan suku asing, negara asing,
lahir di luar negeri, maka bisa menimbulkan konflik hukum. Nah, apakah mengikuti sistem hukum Indonesia, hukum asing, atau adat Batak Toba? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasannya tentang mengenai adat Batak Toba yang berhubungan dengan hukum perdata internasional. Nah, dari yang sudah kami jelaskan panjang lebar, pasti perlu yang namanya kesimpulan. Nah, teman saya, Haldama, akan menjelaskan kesimpulannya. Silakan teman. Kesimpulannya adalah adat Batak Toba ini berhubungan dengan HPI ketika norma adat seperti waris atau perkawinan itu bertemu dengan unsur asing atau foreign element yang sudah ditekankan dari penjelasan dari tadi. Nah, dalam situasi ini HPI itu berperan untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku dan juga forum mana yang akan berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga dengan adat Batak Toba ini bisa tetap diakui tetapi juga tetap berdampingan dengan hukum nasional maupun hukum asing. Nah, segitu saja informasi yang bisa kami berikan agar kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.